datanglah kerajaanmu. Elteto he basileia, dikatakan demikian di dalam teks aslinya. Sekali lagi, elteto he basileia so, elteto he basileia to, datanglah kerajaanmu. May your kingdom come to us. Seperti itu. Saudara, waktu Tuhan mengajarkan kalimat ini di dalam doa Bapa kami, memang cuma 2 kata. Setidaknya di dalam teks aslinya 3 kata. Tetapi yang 3 kata ini mempunyai makna yang dalam sekali. Mempengaruhi kehidupan kita secara totalitas. Sehingga waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, bukan sekedar kita berkata-kata, oh Tuhan supaya engkau datang yang kedua kali. Oh Tuhan supaya semua jadi baik dalam hidupku. Tidak. Lebih daripada itu, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Kenapa di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan datanglah kerajaanmu. Kenapa bukan yang lain? Dan ini langsung diberikan kepada kita setelah Tuhan ajar kepada kita, yaitu hagiasteto to onomaso. Kemudian Tuhan ngajar selanjutnya, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, ini satu rentetan dan satu rangkaian yang utuh yang tidak boleh kita pisahkan di dalam doa Bapa kami, teristimewa di dalam kehidupan kita, keseharian kita demikian adanya. Seperti saya katakan, ada 2 kata penting di dalam doa Bapa kami itu, yaitu elteto. Elteto ini adalah satu permohonan yang disertai dengan kerinduan yang besar kepada Allah, yang tentu datangnya dari hati yang betul-betul berharap kepada Tuhan, sekaligus pertanda kebergantungan kepada Tuhan. Datanglah. Jadi bukan sekedar kita berdoa datanglah lalu hanya sekedar kata-kata. Ini datangnya dari dalam hati yang paling dalam, dengan segenap hati yang merindu kepada Allah, di dalam pertanda kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Datanglah. Tetapi tidak cukup datanglah. Yang kita mohon di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Bukan datanglah pasangan yang baik. Tapi istimewa Tuhan ajar kepada kita, datanglah kerajaanmu. Datanglah orang-orang yang baik datang bantu saya. Datanglah orang yang perhatian kepada saya. Datanglah orang yang peduli sama saya. Oh tidak, doanya tidak begitu. Walaupun di sisi lain kita perlu memohon kepada Tuhan supaya kita punya relasi yang baik dengan sesama. Tetapi Tuhan ajar kepada kita satu hal yang penting di dalam memohon kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam hidup kita, dalam totalitas kita. Datanglah kerajaanmu. Kata kerajaan adalah berasal dari kata basilea. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa basilea ini menekankan tentang pemerintahan Tuhan, otoritas Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. Jadi ada 3 poin, pemerintahan, otoritas, dan kedaulatan Allah yang kita minta datang kepada kita. Kalau digabungkan, maka bisa kita pahami waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita memohon dengan segenap hati kepada Allah, dengan hati yang merindu, dalam ketergantungan yang besar kepada Allah, supaya Dia memerintah hidup kita seutuhnya, supaya Dia berotoritas atas kita, supaya Dia berdaulat atas hidup saya dan saudara. Itu penting. Poin yang diajarkan ketika kita berdoa kepada Allah, datanglah kerajaanmu. Saudara, seperti saya katakan tadi, kata kerajaan itu berasal dari kata basilea. Basilea itu bicara tentang satu pemerintahan, otoritas, lalu di dalamnya ada sistem pemerintahan yang ditekan. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara tentang fisik, tetapi juga bicara tentang pemerintahan sekaligus sistem apa yang dipakai di dalam basilea. Nah, bahasa kita agak beda memang. Waktu saya ngomong memerintah, maka yang memerintah itu misalkan pemerintah.
Kemudian dia menggunakan sistem pemerintahan. Kalau di dalam teks aslinya, Basilea itu bicara tentang kerajaan, lalu ada Basileus. Basileus itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah raja. Jadi raja yang punya kerajaan, Basileus, lalu punya Basilea, kemudian ketika dia memerintah disebut sebagai Basileo. Jadi itu semua kata yang saya sebut, raja, memerintah, kerajaan, berasal dari akar kata yang sama, yaitu Basilea. Itu bagusnya teks aslinya begitu. Waktu diterjemahkan, terjemahannya sekali lagi, raja, memerintah, kerajaan. Raja punya kata sendiri, memerintah berasal dari kata perintah, kerajaan ya dari asal kata kerajaan, nanti komparasinya dengan raja. Tapi teks aslinya, Basileus, lalu Basilea, kemudian Basileo. Raja mempunyai kerajaan untuk memerintah. Atau raja memerintah kerajaan. Tidak mungkin disebut raja tapi tidak punya kerajaan. Jadi waktu kita memohon kepada Allah, ya Allah datanglah kerajaanmu, maka kita sadar betul bahwa hidup ini adalah otoritas dari Allah. Adalah pemberian Allah. Adalah milik daripada Allah. Karena itu waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu, itu sebenar kita menyerahkan seutuh-utuhnya hidup kita kepada Tuhan untuk dia pimpin, dan dalam pimpinan dialah kita boleh berjalan menikmati hidup ini. Ini sama juga dengan teks bahasa Ibrani, tapi saya tidak usah ini. Di situ ditulis misalkan ada Melek, Malak, dan Mamlaka. Melek itu raja memerintah Malak, lalu Mamlaka itu satu kerajaan. Itu rumpun bahasa Semit seperti itu adanya. Tapi tidak apa-apa, karena dalam bahasa kita pun kita bisa memahami seorang raja memerintah kerajaan yang memang dia punya. Jadi waktu kita minta kepada Allah kita, datanglah kerajaanmu, itu secara sadar kita mengakui bahwa kita adalah bagian dari anggota kerajaan Allah. Allah yang memerintah, dialah raja hidup kita, lalu yang dia perintah adalah kita, lalu kita ini diperintah karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya tekan, waktu kita bilang, ya Allah, ya Bapa datanglah kerajaanmu, maka Allah lah yang meraja hidup kita. Allah lah raja atas hidup kita. Bukan kita raja atas diri kita sendiri, tidak. Tapi Tuhan yang jadi raja atas hidup kita. Kemudian karena dia adalah raja atas hidup kita, kita membiarkan dia seutuhnya untuk memerintah hidup kita. Kenapa demikian? Karena kita ini ada sebagai anggota dari kerajaan Allah. Ini adalah satu kebohongan kalau kita bilang, ya Bapa datanglah kerajaanmu, tapi hidupnya kacau balau. Hidupnya tidak beres. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang menentang aturan pemerintahan Allah. Di mana prinsip waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu di dalam hidup ini, kalau tidak kita mencerminkannya dari kehidupan setiap hari. Itu poin yang kita belajar. Datanglah kerajaanmu. Sekali lagi, Allah yang kita panggil sebagai Bapa adalah Raja kita. Lalu dia memerintah kita karena kita adalah anggota kerajaan. Tetapi saudara, Tuhan memerintah kita. Bapa kita di surga memerintah kita. Dia punya juga undang-undang dasar. Di Indonesia kita punya undang-undang dasar yang melandasi bahkan melahirkan semua undang-undang yang lain. Jadi pijakannya adalah undang-undang dasar. Nah, firman Tuhan adalah undang-undang dasar yang Tuhan beri kepada kita sebagai asas kehidupan kita, sebagai dasar, landasan, pijakan yang daripadanya muncul berbagai kehidupan yang baik yang mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup. Jadi saudara, Allah Bapa kita, dia memerintah kita dengan undang-undangnya, dan undang-undang dasar yang Tuhan beri kepada kita adalah firman-Nya. Sekali lagi, undang-undang dasar yang Tuhan beri kepada kita adalah firman-Nya. Kalau undang-undang dasar Tuhan adalah firman-Nya,
maka setiap anggota yang ada di dalam kerajaan Allah harus betul-betul tahu apa isi undang-undangnya. Tujuannya supaya dia tahu rambu-rambu mana yang dia boleh lewati, mana yang dia harus lakukan, mana yang tidak boleh bagi Tuhan. Kalau tidak demikian, maka kita disebut sebagai kriminal. Saudara, kalau ada yang melanggar undang-undang dasar lalu nanti penjabarannya itu dilanggar, itu akan dikenakan sanksi oleh karena dia melanggar pasal sekian, jungto sekian. Nah, waktu kita belajar bahwa firman Allah adalah undang-undang yang mendasari kehidupan kita, contoh sederhana, Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu, tapi kita tidak hormat. Itu melanggar undang-undang dasarnya Tuhan. Artinya kita menandakan kita menjadi dalam tanda petik kriminal di hadapan Tuhan. Tapi tidak boleh begitulah. Karena di awal kita sudah menyebut dia sebagai Bapa kita. Mana mungkin dia yang kita sebut sebagai Bapa kita melawan perintahnya. Prinsipnya demikian dan Tuhan mengajarkan itu dengan jelas kepada kita. Jadi saudara, waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu, bukan sekedar berkaitan dengan aspek eskatologi. Ini salah satu aspek yang ada di dalam doa ini. Kita pengen supaya Tuhan datanglah segera menyambut saleh-salehnya untuk hidup di dalam persekutuan yang abadi dengan Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan datang yang kedua kali, kita harus menghidupi undang-undang kerajaan Allah. Kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Itu poin yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Saya akan singkatkan 3 poin dari apa yang dimaksudkan di dalam datanglah kerajaanmu. Yang pertama, memohon akan pemerintahan Allah atas diri, juga atas komunitas, bahkan sekiranya atas dunia ini. Singkatnya, waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu, itu yang pertama, kita memohon pemerintahan Allah atas hidup kita. Kalau kita memohon supaya dia memerintah atas hidup kita, maka tidak boleh lagi pikiran kita yang hidup sendiri tanpa berpijak kepada kebenaran Tuhan. Segala sesuatu yang kita pikir, yang kita perkatakan, yang kita lakukan, selalu difilter oleh kebenaran Tuhan. Selalu kita berpijak dan berorientasi apakah ini diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Nah itu sebab salah satu moto yang menjadi sentral di dalam kitab suci adalah mempermuliakan Allah. Mempermuliakan Allah. Agustinus dari Hippo mengatakan kita ini adalah ciptaan Allah untuk dirinya sendiri, untuk mempermuliakan dirinya. Karena itu manusia tidak mungkin menemukan ketenangan sampai ia beristirahat di dalam Allah. Itu jelas sekali kalimatnya. Kita mau cari ketenangan di mana di dunia ini yang bisa memberikan ketenangan seperti yang Tuhan beri. Kita mencari ketenangan kepada suami, kita mencari ketenangan kepada istri, kita mencari kesenangan kepada anak, siap-siap sering kecewa. Kita mencari ketenangan kepada nama, mencari ketenangan kepada kekayaan kita, mencari ketenangan kepada apa saja di dunia ini, maka siap-siap untuk kecewa. Kecewa bukan sekali, kecewa itu akan berkali-kali datang. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini supaya dengannya kita mendapatkan ketenangan yang abadi. Nah itu sebab firman Tuhan bilang, kita hanya bisa mendapat ketenangan di dalam Allah. Waktu kita mendapat ketenangan di dalam Allah, ini akan membawa kita pada hidup yang biarkanlah Tuhan memerintah hidup kita. Jadi itu satu paket. Kita bukan hanya tenang dekat Tuhan, seperti Mazmur mengatakan, Mazmur 62 ya, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, aku tenang. Bukan hanya sekedar begitu, tapi waktu kita mendapat ketenangan di dalam Dia, sekaligus kita akan berefleksi bagaimana untuk menyenangkan Dia sang sumber ketenangan kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, oh datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu.
Jadi sekali lagi yang pertama, memohon akan pemerintahan Allah terjadi totalitas atas hidup kita. Yang kedua, dari doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka ada kerinduan akan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu berkaitan dengan kekuasaan yang tertinggi. Kalau sudah dikatakan Allah berdaulat, maka kita menjalani kehidupan kita tanpa dipenuhi dengan sungut-sungut, tanpa dipenuhi dengan berbantah-bantahan. Hilangkan semua kebencian, kepahitan, kekecewaan. Karena kita tahu hidup ini adalah kedaulatan daripada Allah. Hidup kita dimiliki oleh Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Ini yang disebut sebagai kita merindu kepada kedaulatan Allah. Kita merindu supaya Tuhan, biarkanlah Engkau menguasai hidupku. Tuhan, biarkanlah dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saya tetap mempermuliakan Engkau. Bukan untuk memuaskan diri saya. Bukan untuk mencari sensasi. Atau bukan untuk terus-menerus berkeluh kesah kepada Tuhan. Jadi poinnya sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, kembali lagi mempermuliakan Allah. Jadi sekali lagi, hidup ini harus selalu memikirkan apakah yang kita perkatakan, yang kita perbuat, mempermuliakan Allah atau tidak. Selalu begitu, selalu demikian. Kalau kita sudah sampai pada level itu, bukan artian kita sempurna adanya, tetapi meminimalisir dosa-dosa yang kita akan lakukan kepada Tuhan. Meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kriminal terhadap undang-undangnya Tuhan. Itu pasti. Karena kita tahu sabdanya, kita tahu undang-undangnya. Dan karena kita tahu, kita ingin untuk menghidupi sabdanya di dalam hidup ini. Bahkan di dalam keadaan dan situasi yang sulit, kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, sama seperti Ayub katakan, "Oh Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Semua yang Engkau rencanakan pasti jadi, termasuk dalam kesulitanku, termasuk dalam kesulitan saudara, termasuk dalam pergumulan kita, termasuk dalam semua hal, baik susah maupun senang, baik kekurangan maupun kelimpahan, baik sehat maupun sakit. Di dalam semua itu, kita terus mempermuliakan Tuhan." Saudara Paulus betul-betul menyadari hal ini. Karena dia sadar akan hal ini, lalu dia katakan, "Oh Tuhan, segala perkara, segala hal dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, juga kepada saudara sekalian." Itu ungkapan Paulus, ungkapan iman yang paling dalam. Saudara, dia ngomong begitu ada di penjara. Kita ngomong begitu sedang duduk diam di ruangan ini mendengarkan sabdanya. Berbeda suasananya, tetapi harus satu esensi. Seperti Paulus bergelora untuk tetap mempermuliakan Allah. Kita pula harus demikian. Mau dimanapun kita berada, selalu pikirkan itu seperti yang Tuhan katakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketaatan pada otoritas Allah. Saudara, yang saya maksudkan dengan ketaatan kepada otoritas Allah adalah kita mengaku dan taat seutuhnya kepada kekuasaan yang sah dari hidup kita. Saya sampaikan kepada saudara, hidup kita ini berada di dalam dan di bawah otoritas Allah. Kuasa yang sah yang memiliki hidup kita ini adalah Allah. Saya punya alasan berdasarkan firman Tuhan mengatakan demikian. Kita semua dicipta oleh Allah. Kalau kita dicipta oleh Allah, maka kita miliknya. Sama seperti mimbar ini, sebelum dibeli, ini pemilik dari pembuatnya. Tetapi setelah itu, sekarang menjadi milik gereja. Gereja yang punya. Saudara perhatikan poinnya. Waktu ini menjadi milik dari pembuatnya. Dia berhak mau buat apa saja. Tetapi tentu dia punya tujuan. Karena kalau dia sudah buat,
dia pengen supaya jual menghasilkan uang. Memang dia punya hak, tapi dia tidak sembarang untuk memperlakukan mimbar ini. Sekarang setelah dibeli, gereja mempunyai otoritas atas mimbar ini. Maka gereja punya hak untuk menggunakannya. Tetapi tetap harus berdasarkan tujuan apa ini ada di sini. Kalau mimbar ini ada di sini, tidak mungkin ditaruh di depan WC. Di sinilah tempatnya. Dia ditaruh pada tempatnya sesuai tujuan dia diciptakan. Dia dibuatkan. Nah, poin ini saya bawa kepada ketika saya katakan kita semua ini adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, dia berhak mau buat apa kepada kita. Tapi jangan salah paham dengan kalimat ini. Tuhan berhak menggunakan hidup kita sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tetapi dia tidak sembarang untuk menggunakan sesuka-sukanya. Maka lagu yang bilang, suka-sukamu Tuhan. Aduh, itu bukan suka-suka. Kalau suka-suka nanti pada akhirnya ada potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan merancang demikian. Dia tidak melakukan sesuka-suka, sewenang-wenang. Tidak. Dia melakukan semua dan itu berdasarkan perencanaan yang matang, yang sempurna melebihi perencanaan saya dan saudara. Kita adalah miliknya. Memang sebelumnya kita ini adalah milik dosa. Kita diperhamba oleh dosa. Dan karena kita diperhamba dan milik dosa, kita juga melakukan apa yang diinginkan oleh dosa. Tapi sekarang Tuhan ambil kita menjadi miliknya. Waktu kita menjadi miliknya, maka memang sudah selayaknya kita memberi hidup ini untuk mempermuliakannya. Jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini, kita semua miliknya, dan karena kita semua miliknya, maka kita semua harus mencari perkenanannya. Tuhan cipta saya untuk apa ya? Tuhan mencipta saudara untuk apa? Karena saya pastikan Tuhan bukanlah pencipta yang gagal. Dia pencipta yang sangat ulung, pencipta yang paling mulia, yang tidak pernah ada kata gagal di dalam kamusnya, di dalam perencanaannya. Lalu sekarang pertanyaan pentingnya, kalau kita dicipta oleh Tuhan bukan sebagai produk yang gagal, tetapi dengan satu tujuan yang pasti, yang tertentu yang Tuhan ingin, sekarang kita perlu untuk bertanya, mengapa kita hidup sampai sekarang? Apa tujuan Tuhan kasih nafas kita sampai hari ini? Padahal waktu saya dan saudara bernapas di dalam detik yang sama, ada 2 orang yang mati di luar sana di seluruh dunia. Dalam 1 detik minimal 2 orang meninggal. Setiap detik. Tapi kita tidak termasuk dari yang 2 orang itu. Mengapa? Kita perlu untuk tanyakan ini di dalam pribadi masing-masing. Kita perlu untuk berefleksi supaya kita temukan apa mau Tuhan, apa tujuan Tuhan bagi kita masing-masing. Waktu kita temukan ini, maka hidup akan dipenuhi dengan dampak, hidup akan dipenuhi dengan makna, dan dipenuhi dengan kedamaian. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi kalau tidak, maka sama seperti orang dunia katakan, hidup santai. Hidup mah, ya hari ini kita nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi dia lupa, hidup ini ada batasnya. Firman Tuhan membandingkan kehidupan yang kita punya dengan kekekalan itu dikatakan bagaikan uap. Bagaikan bunga yang paginya mekar, sorenya sudah layu. Bagaikan hembusan nafas sekali tarik saja. Ada banyak gambaran kitab suci menggambarkan hidup kita. Berapa lama kita hidup? 70 kalau kuat. Kalau lebih daripada itu masuk 80, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang orang yang masuk usia begitu, penderitaan dan kesukaran adalah bagian hidupnya. Kalau lebih panjang lagi, saudara belum tahu. Orang yang sudah ratusan tahun ke atas hidupnya, waktu tiap kali dia ulang tahun, memang dia tidak ingin bunuh diri, tapi satu keinginannya supaya cepat mati. Nah, kita yang masih muda begini, supaya usia panjang. Tapi kalau sudah usia ratusan tahun ke atas, sudah kayak gini, tidak tahu mau buat apa,
Seperti mayat hidup. Kalau sudah seperti mayat hidup, apa yang mau diinginkan dari dunia? Satu saja yang diinginkan oleh yang demikian. Cepat mati Tuhan, ambil cepat nyawaku Tuhan. Itu penelitian, saya bicara tentang ini berdasarkan pembuktian. Bukan sekedar asal bicara. Karena di atas usia itu sudah, ya, mau hidup tapi kok tidak nikmat. Mati tapi kok tidak datang-datang. Seperti itu adanya. Tapi kalau Tuhan kasih usia panjang, bersyukurlah. Kita kembali kepada poin kita, berdasarkan yang disampaikan oleh Tuhan dalam doa Bapa kami ini, ada 3 hal. Saya singkat sekali lagi. Yang pertama, permohonan akan pemerintahan Allah atas hidup kita, atas komunitas ini, atas seluruh dunia, supaya kejahatan-kejahatan tidak menonjol. Bila perlu, tidak ada. Tapi satu saat itu akan ada waktunya. Akan ada waktunya, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka. Air mata tidak berjatuhan lagi dari mata ini. Itu waktunya ketika Tuhan datang kembali. Sekarang belum bisa. Kita tetap berdoa demikian, tetapi tetap juga kuasa kegelapan memerangi kuasa terang. Anak-anak dunia ini terus melawan anak-anak dari kerajaan Allah. Tapi poinnya sekali lagi, walaupun demikian, mohonlah akan pemerintahan Allah atas hidup ini. Yang pertama. Yang kedua, kerinduan akan kedaulatan Allah. Kekuasaan tertinggi dari hidup ini bukan saya dan saudara. Hidup ini miliknya Tuhan. Dia yang punya. Dia yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Biarkanlah dia yang pimpin hidup ini. Yang ketiga, ketaatan pada otoritas Allah. Ketaatan pada otoritas Allah. Kuasa yang sah atas hidup ini adalah milik Tuhan. Adalah Tuhan. Jadi biarkanlah Tuhan yang selalu menuntun kita. Kita selalu berarah kepada Tuhan, menantikan kuasanya memimpin kita. Karena memang demikian Tuhan bilang. Dan saudara, Allah yang menyampaikan firman-Nya ini kepada kita, Dia juga sekaligus kita panggil sebagai Bapa kita. Dan kalau Dia adalah Bapa kita, yang adalah Raja, yang adalah penguasa, yang adalah pemilik dari kedaulatan hidup, maka marilah kita hidup sebagai anggota kerajaan Allah di bawah undang-undang dasar firman Allah. Sekali lagi saya ulang kalimat penting ini, setidaknya minimal ini diingat, walaupun agak panjang khotbahnya, minimal kalimat berikut ini diingat. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Karena itu hiduplah sebagai anggota kerajaan Allah di bawah undang-undang firman Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai anggota kerajaan Allah. Berdasarkan undang-undang dasar firman-Nya Allah. Amin.